Ya pemirsa, harga sejumlah kebutuhan pokok di awal Ramadan di sejumlah pasar tradisional Purwakarta, Jawa Barat masih tinggi. Terkait hal tersebut, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok dapat segera stabil. Awal bulan Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Pasar Rebo, Purwakarta, Jawa Barat mengalami kenaikan. Harga telur yang sebelumnya Rp32.000 per kilogram kini menjadi Rp33.000 per kilogram. Sedangkan harga normal telur di kisaran Rp28.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, kenaikan disebabkan dari tingkat distributor yang sudah mahal dan diprediksi akan kembali naik jelang Lebaran. 33. Naik berarti ya Pak? Iya, naik 1.000, asalnya 32. Sejak kapan Pak naik Pak? 4 hari kemarin, hari Sabtu. Naik 32? Ya, Ini awal puasa nggak turun lagi? ya enggak kayaknya. Oh, naik Kemungkinan naik lagi. naik lagi. Itu paling tinggi sampai berapa sih Pak? Kurang lebih 35. Mahalnya harga telur ini pun dikeluhkan pembeli. Bahkan seorang pembeli batal membeli telur karena harganya tinggi. Kalau dulu sampai cuma 29 sekilo. Paling sekarang ngelihat di luaran 32. Barusan hanya 33. Selain harga telur, harga daging ayam potong juga masih tinggi sejak sepekan jelang Ramadan, yaitu Rp40.000 per kilogramnya. Padahal harga normal seharga Rp32.000 per kilogramnya. Sementara itu untuk harga beras, meski ada penurunan harga sejak beras impor masuk, namun nyatanya di pasaran harganya masih jauh di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk beras medium 2, pedagang menjual seharga Rp12.500 hingga Rp13.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk medium 1 berada di angka Rp13 hingga Rp14.000 per kilogramnya. Dan untuk beras premium, pedagang masih menjual seharga Rp15.500 per kilogramnya. Terkait mahalnya harga kebutuhan pokok ini, pemerintah diharap bisa segera menstabilkan harga. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Masih di awal bulan Ramadan pemirsa, Pasar Tanah Abang telah dipadati pengunjung yang berburu pakaian lebaran. Pembeli dari luar Jakarta datang lebih awal menghindari kepadatan dan mencari harga yang lebih murah. Memasuki bulan Ramadan, Pasar Tanah Abang semakin ramai pembeli. Salah satu tujuan para pembeli adalah area Little Bangkok yang memiliki berbagai ragam jenis pakaian. Mereka berburu pakaian untuk Lebaran nanti. Para pengunjung tak hanya dari Jakarta, bahkan kebanyakan datang dari luar Jakarta, seperti Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Nyari baju lebaran? Nyari baju lebaran. Kenapa hari ini Bang? Ya kebetulan baru nyampe juga sih kemarin dari Jambi. Oh dari Jambi, datang dari luar kota berarti? Selain untuk menghindari kepadatan pengunjung saat mendekati hari Lebaran, para pembeli memilih berbelanja pakaian Lebaran lebih awal untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Bahkan mengantisipasi antusiasme pembeli, toko-toko pakaian di Little Bangkok buka lebih awal. Nah, kebetulan untuk di bulan Ramadan ini kita buka dari hari Senin sampai hari Minggu, buka jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Nah ini selama Ramadan aja ya, tapi nanti setelah Ramadan itu akan seperti biasa Senin sampai Sabtu aja. Pedagang mengaku omset penjualan di awal bulan Ramadan naik hingga 10% dibanding hari biasanya. Jumlah pembeli di Pasar Tanah Abang biasanya terus naik selama bulan Ramadan, hingga mencapai puncaknya mendekati Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang remaja asal Serdang Bedagai, Sumatera Utara memiliki suara emas dan juga berhasil mengharumkan nama bangsa di ajang internasional Musabakoh Tilawatil Quran MTQ. Tahun 2023 lalu dirinya berhasil menyabet 2 juara MTQ di Qatar dan juga Aljazair. Lengkingan suara Erin Zelia Nawawi saat melantunkan ayat suci Al-Quran membuat siapapun yang mendengarnya terpukau.
Bahkan suara emas gadis yang masih duduk di bangku kelas 1 Madrasah Aliyah ini telah diakui dunia internasional. Tahun 2023 lalu, dirinya berhasil menorehkan prestasi dan membawa harum nama Indonesia dengan meraih juara pertama cabang tilawah anak-anak pada Musabakoh Tilawatil Quran MTQ di Qatar. Di tahun yang sama, Erin juga berhasil menjadi juara pertama pada MTQ Internasional Mazamir di Aljazair. Terutamanya nasihat, belajar, ya usaha lah, terutama doa juga, lingkungan, terus kayak jaga-jaga makanan, minuman, gitu, kayak yang lemak-lemak, goreng-goreng nggak disentuh lah ibaratnya gitu. Dalam kesehariannya, Erin merupakan siswi kelas 1 Madrasah Aliyah Swasta SKB 3 Menteri, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Mulai pagi sampai siang hari, waktunya dipergunakan untuk belajar di sekolah. Sedangkan sore hingga malam hari, Erin banyak belajar dan mengaji sekaligus berlatih tilawah Al-Quran. Dalam waktu dekat, Erin mengikuti 2 kejuaraan MTQ internasional, yakni di Teheran, Iran dan di Belanda. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jika di Mekah ada gerbang arch monumental berbentuk Al-Quran, di Kota Medan, Sumatera Utara ada masjid unik dan juga megah dan kubahnya berbentuk Al-Quran di atas rehal. Masjid Al-Munawwaroh berdiri megah dan kokoh di antara bangunan yang terletak di pesisir Kota Medan atau gerbang masuk Pelabuhan Belawan, Kecamatan Medan Belawan. Masjid dengan kubah berbentuk Al-Quran di atas rehal ini selesai dibangun pada Juli 2020 lalu. Selain berbentuk Al-Quran, setiap sisi kubah masjid ini juga dihiasi dengan ayat suci Al-Quran. Seperti arah kiblat bertuliskan ayat kursi, dan sisi lainnya bertuliskan surah Ali Imran ayat 110 tentang amar ma'ruf nahi munkar sebagai tujuan hidup. Di bagian luar masjid juga dihiasi dengan tulisan 25 nama nabi dan rasul. Selain itu, yang membuat masjid ini semakin indah, ialah masjid ini juga dihiasi dengan corak khas Melayu Kota Medan di bagian pintu utama. Masjid yang terinspirasi dari pintu gerbang kota Mekah ini memiliki luas 280 meter persegi dan dapat menampung sekitar 2.200 jamaah. Dan di dalamnya dihiasi oleh kaligrafi termasuk Asmaul Husna dan kaligrafi surah-surah Al-Quran. Selain sholat 5 waktu, selama bulan suci Ramadan, Masjid Al-Munawwaroh ini digunakan untuk pengajian rutin setiap harinya, pemberian takjil, sembako, hingga santunan lebaran untuk anak yatim piatu. Dari Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan.